silsilah bohong. Tolong catat YouTuber ya, semuanya. Ini silsilah bohong. Tidak bisa silsilah orang baik itu pakai mimpi, pakai riado itu. Setiap kita harus mewaspadai gerakan-gerakan yang ingin Indonesia tidak damai. Mewaspadai mereka yang berani mengubah sejarah, membolak-balikkan fakta, termasuk mungkin sampai ada yang berani memalsukan makam-makam yang ada. Kalau kita pikir, buat apa memalsukan makam kalau bukan ada tujuan tersembunyi? Apakah agar terlihat berjasa di negeri ini, atau alasan yang lain sebagainya? Dan kita mewaspadai mereka yang kita tahu mereka awalnya pengungsi yang ngenger di negeri ini. Setiap doktrin-doktrin yang ditimbulkan oleh mereka, maka waspadalah. Bukan kita mencurigai, kita hanya berwaspada apa yang akan terjadi. Jika doktrin-doktrin yang ada membuat pecah belah masyarakat, maka waspadalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inni usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Muslimin hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada awal khutbah ini mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa, utamanya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Saudaraku sekalian, pada tema khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan tentang ketaatan pada ulil amri atau pemimpin. Oleh karenanya, dalam ayat tadi, taat pada ulil amri atau pemimpin diurutkan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Hal ini bisa kita artikan bahwa ketaatan pada pemimpin memiliki arti yang sangat penting selama apa yang menjadi kebijakannya tidak membawa kemudaratan bagi bangsa. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sangat populer, yaitu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian,
yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain taat pada pemimpin dan peraturan yang ada, warga negara yang baik adalah mereka yang senantiasa hati-hati dalam bermuamalah dan menerima informasi yang beredar. Apalagi di era digital saat ini, di mana perkembangan teknologi begitu pesat, informasi mengalir deras tiap detik tanpa kenal batas waktu dan tempat. Informasi yang datang menghampiri kita ini tidak semua benar. Banyak informasi yang beredar merupakan berita bohong atau hoax. Banyak doktrin-doktrin yang seolah kebenaran dengan dalil agama, namun sejatinya sesat dan menyesatkan, yang jika kita konsumsi dengan tidak melakukan tabayyun atau klarifikasi terlebih dahulu, maka bisa mengganggu stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakanmu suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau atas perbuatanmu itu. Kaum muslimin sekalian, setiap kita harus mewaspadai gerakan-gerakan yang ingin Indonesia tidak damai, mewaspadai mereka yang berani mengubah sejarah, membolak-balikkan fakta, termasuk mungkin sampai ada yang berani memalsukan makam-makam yang ada. Kalau kita pikir, buat apa memalsukan makam kalau bukan ada tujuan tersembunyi? Apakah agar terlihat berjasa di negeri ini atau alasan yang lain sebagainya? Dan kita mewaspadai mereka yang kita tahu mereka awalnya pengungsi yang ngenger di negeri ini. Setiap doktrin-doktrin yang ditimbulkan oleh mereka, maka waspadalah. Bukan kita mencurigai, kita hanya berwaspada apa yang akan terjadi jika doktrin-doktrin yang ada membuat pecah belah masyarakat, maka waspadalah. Saudaraku sekalian, berbagai cara telah dilakukan oleh segelintir kelompok melalui berbagai media, khususnya media sosial, menggunakan nama besar, jubah kebesaran untuk mengoyahkan pola pikir masyarakat agar ikut dengan pemahaman mereka. Propaganda dan agitasi dilakukan secara masif dengan menghalalkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial untuk kepentingan mengubah ideologi bangsa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak mereka yang menggunakan bumbu agama dalam narasi-narasi yang dibangun di media sosial. Kelompok ini mengusung misi mengganti negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berlandaskan agama tertentu. Hal ini tentu bertentangan dengan kesepakatan para ulama dan pendiri negeri ini yang telah menjadikan Indonesia sebagai Darul Misak, yaitu negara kesepakatan, dengan Pancasila sebagai kalimatun sawa, yaitu titik temu yang mempertemukan kebinekaan yang merupakan anugerah dari Allah untuk negeri ini. Saudaraku sekalian, oleh karena itu kita harus terus memupuk kecintaan kita pada bangsa dan tanah air, sehingga kita tidak akan mudah digoyah terhadap propaganda kelompok yang ingin mengoyak persatuan bangsa kita. Kita perlu menyadari bahwa hubbul watan minal iman, nasionalisme adalah sebagian dari iman. Agama dan nasionalisme harus saling memperkuat, bukan untuk dipertentangkan.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, untuk memaksimalkan wujud syukur terhadap anugerah Indonesia yang damai selama ini, sudah seharusnya setiap elemen masyarakat juga harus terus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Hal ini bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin menjalankan peran masing-masing individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menjadi pemimpin harus amanah dan mampu mengatur yang dipimpin dengan baik. Yang dipimpin juga harus mendukung para pemimpin dan terus berkiprah sesuai dengan profesinya, sehingga Indonesia akan lebih kuat. Semua elemen bangsa harus bahu-membahu, saling dan membantu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Setiap individu tidak boleh merugikan orang lain dengan tindakan-tindakan negatif. Sebaliknya, setiap individu harus mampu memberi manfaat bagi orang lain. Rasulullah telah mengingatkan kita dengan hadis yang bersumber dari sahabat Jabir. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kurang lebih artinya dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah, dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Al-Hadis riwayat At-Tabarani dan Daruqutni. Hadis ini, saudaraku sekalian, mengingatkan seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan yang bisa diambil jika kita tidak berlaku baik kepada sesama manusia. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, seperti membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, seperti tetangga yang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Dengan berbuat baik pada orang lain, mudah-mudahan kita juga menjadi hamba Allah yang disayangi dan juga menjadi umat Nabi yang baik. Sungguh sangat terpuji akhlak seorang jika ia bisa menjadi sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini dengan selalu menebarkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat ini. Semoga kita bisa menjadi warga negara yang baik dengan senantiasa berbuat baik untuk menjadikan bangsa ini lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita senantiasa dalam kebaikan, dan kita mampu menjalankan ibadah dengan khusyuk dan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahil aliyyil azim bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Wa qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dengan keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua
atau sebagian dari kita mungkin sudah tahu atau mendengar akhir-akhir ini begitu ramai perdebatan tentang klaim keturunan, dan bahkan ada yang sampai keluar hujatan dan cacian yang begitu mengerikan jika didengarkan. Tiada lagi kekhawatiran tentang kesalahan dari pendapat yang diyakininya, seolah di antara kedua kubu yang sedang berbeda adalah wakil Allah untuk menyampaikan kebenaran mutlak yang hakiki dan tak terbantahkan. Padahal kebenaran yang pasti adalah milik Allah semata, yang bakal kita ketahui nanti dalam persidangan Allah di akhirat kelak. Manusia hanya bisa menduga bahwa yang dilakukan adalah benar lewat berbagai ilmu dan pemahaman yang telah Allah berikan kepada manusia, yang masih mungkin bisa keliru. Apa yang diyakini manusia benar merupakan sebuah kebenaran menurut Allah atau bukan, hanya bisa dibuktikan nanti setelah di akhirat. Oleh karenanya mari kita tetap berhati-hati dengan kebenaran yang kita yakini. Jangan sampai keyakinan kita akan kebenaran membuat kita gampang menyalahkan pendapat orang lain yang mungkin sedang berbeda cara pandangnya dengan cara pandang kita, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi nantinya di akhirat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita cermati, kita hayati sebuah kisah yang dikisahkan dari cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Imam Ali ibnu Husain, yaitu cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tampak murung, gelisah, seperti orang yang sedang berduka. Melihat keadaan Imam Ali ibnu Husain seperti ini, maka seorang sahabatnya yang bernama Taus memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai putra Husain yang cucu Ali bin Abi Thalib sekaligus cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menyebabkan engkau tampak murung?" Sayyid Ali ibnu Husain menjawab, "Saudaraku, janganlah kau bawa-bawa ayah, ibuku, kakekku. Aku sedang memikirkan nasibku sendiri kelak ketika meninggalkan dunia ini. Apakah aku selamat atau tidak? Ingatlah, kelak pada hari kiamat tidak ada pertalian nasab. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, bukan keturunan, jabatan, kekayaan, tetapi amal kita masing-masing. Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, "Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun." Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat maksudnya, dan tidak pula mereka saling bertanya. Al-Mu'minun 101. Saudaraku sekalian, Imam Ali ini adalah cicit Rasulullah, orang yang nasabnya sangat dekat dengan Rasulullah, yaitu generasi keempat. Walau demikian, Imam Ali tidak pernah membanggakan nasabnya. Beliau lebih memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan sekarang ini banyak orang yang berpolemik tentang nasab, membenturkan antara habaib dan kiai. Mereka tidak sadar ada yang lebih penting dari nasab, yaitu nasib. Ada orang yang nasabnya bagus tapi nasibnya tidak baik, maka nasab tidak ada artinya. Ada orang mungkin nasibnya bagus tapi ternyata nasabnya justru sebaliknya. Mungkin ini bisa lebih beruntung dari orang yang sebelumnya tadi.
Saudaraku sekalian, banyak orang yang membangga-banggakan nasab ketika di dunia, padahal kelak di hari kiamat bukan ayah, ibu, kakek kita yang bisa menyelamatkan kita. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Saat tiupan sangkakala yang kedua, orang-orang lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari istri dan anaknya, karena mereka sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Maka Allah menjamin orang masuk surga itu bukan karena nasabnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Saudaraku sekalian, kita ini anak siapa, ibni siapa, atau binti siapa, semuanya sudah jelas dan tak ada pilihan bagi kita. Tetapi kita bisa menentukan nasib kita dengan menjalani ketaatan kepada Allah. Inilah yang menentukan nasib kita nanti. Surga itu dipersiapkan untuk siapa saja. Al jannatu liman ittaqa walau kana 'abdan habasyian, wan naru liman 'asa walau kana sayyidan quraisyian. Surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa, meski dia hanya budak Habasyah seperti Bilal ibni Rabah. Sedangkan neraka dipersiapkan bagi orang durhaka, walau dia pemimpin Quraisy seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Siapapun kita, keturunan siapa, bagaimanapun nasab kita, karena yang dilihat oleh Allah bukanlah fisik kita. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Al hadis au kama qala. Dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr mengatakan, Rasulullah bersabda, sejatinya Allah tidak melihat pada tubuh atau jasad kalian, juga tidak melihat pada wajah kalian, tetapi Dia melihat pada hati kalian dan amal kalian. Semoga kita dijadikan Allah sebagai hamba yang memperbaiki diri kita sendiri, tidak menggantungkan nasib kita terhadap nasab kita. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.